Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 11 bab peredaran darah pada manusia bagian uji kompetensi 3. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, Dimas sering mengalami pusing dan mudah lelah. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata terdapat kelainan pada sel darah yang ditunjuk seperti gambar di samping. Nah, kelainan tersebut menyebabkan, jadi pada gambar itu terlihat ya, bahwa Dimas itu menderita sickle cell anemia yang ditandai dengan eritrositnya berbentuk menyerupai bulan sabit. Nah, yang menyebabkan sel darahnya itu mudah pecah atau hemolisis dan bersifat lemah dalam mengikat oksigen. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor 2, Pak Susilo sering mengalami sesak nafas, pusing, sakit kepala, dan jantung berdetak lebih cepat. Setelah dilakukan pengecekan, tekanan darahnya sekitar 170/100. Namun, dokter menyarankan agar Pak Susilo melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kelainan pembuluh darah seperti gambar di bawahnya. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Pak Susilo didiagnosis mengalami, di situ kelihatan ya, di pembuluh darahnya ada seperti gumpalan atau penyumbatan. Nah, penyumbatan tadi menyebabkan tekanan darahnya menjadi lebih tinggi. Nah, penyumbatan yang terjadi pada arteri itu disebut dengan sklerosis, yang nantinya bisa memicu terjadinya stroke atau jantung koroner. Jadi jawabannya yang C. Nomor 3, perhatikan beberapa gangguan pada sistem peredaran darah berikut. Gangguan pada sistem peredaran darah yang bersifat genetis ditunjukkan oleh angka. Kalau bersifat genetis berarti ini diturunkan dari induk kepada keturunannya. Nah, di sini yang diturunkan adalah yang pertama, talasemia, kemudian sickle cell, dan yang ketiga adalah hemofilia. Jadi jawabannya yang E. Nomor 4, seorang pasien mengalami gangguan yang disebabkan adanya penyumbatan pada arteri koronaria di dinding jantung akibat penumpukan plak. Apabila tidak segera diatasi, sel-sel ototnya akan mengalami kematian sehingga jantung tidak dapat memompa darah. Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi gangguan tersebut adalah, jadi salah satu operasi yang bisa dilakukan untuk mengatasi arteri yang mengalami penyumbatan adalah operasi atau tindakan bypass. Nah, bypass ini biasanya dilakukan untuk mengatasi penyempitan pembuluh darah arteri koronaria atau koroner pada penyakit jantung koroner. Nah, jadi jawabannya di sini yang paling tepat adalah yang C. Nomor 5, perhatikan ciri-ciri gangguan berikut. Ciri-ciri gangguan sickle cell pada darah ditunjukkan oleh angka. Ingat ya, sickle cell itu yang tadi yang eritrositnya berbentuk menyerupai bulan sabit. Nah, cirinya itu yang pertama, eritrosit memiliki daya ikat lemah terhadap oksigen karena luas permukaannya kan lebih kecil daripada sel darah normal. Kemudian eritrositnya juga saling tumpang tindih dalam pembuluh darah. Nah, ini lama-lama menyebabkan penyumbatan juga. Kemudian yang ketiga, eritrosit berbentuk bulan sabit. Jadi yang paling tepat di sini adalah nomor 1, 2, dan juga 5. Jadi jawabannya yang B. Nomor 6, arteriosklerosis merupakan gangguan pada pembuluh darah yang ditandai dengan adanya. Jadi arteriosklerosis ini adalah pengerasan pembuluh arteri karena penumpukan zat kapur. Nah, kalau zat kapurnya tertimbun di dalam pembuluh darah arteri, lama-lama elastisitasnya dari si arteri ini akan berkurang. Jadi menyebabkan sklerosis. Jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Nomor 7, Gilang sering mengalami beberapa gejala seperti pucat, lesu, demam, dan sering terjadi pendarahan dari hidung. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui adanya jaringan penghasil leukosit yang tumbuh abnormal. Gangguan yang dialami Gilang tersebut adalah, kemungkinan ini si Gilang menderita leukemia. Nah, leukemia itu kan berarti sel darah putihnya Gilang itu tumbuh tidak terkendali atau terlalu banyak. Nah, apa sih efek dari leukemia ini? Leukemia atau sel darah putih yang terlalu banyak di dalam tubuh itu lama-lama akan memakan atau menghabiskan sel darah merah kita. Nah, kalau sel darah merah kita terlalu banyak difagosit atau dimakan, maka akan terjadi anemia berat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A.
Nomor 8, sudah 1 minggu Vika menderita malaria. Penyakit ini dapat menyebabkan penghancuran eritrosit dalam tubuh Vika berlangsung sangat cepat dan banyak. Apabila kondisi ini terjadi terus-menerus, Vika dapat mengalami, jadi untuk penyakit malaria itu biasanya adalah menyerang sel darah merah atau menghancurkan sel darah merah. Nah, sel darah merah yang terlalu banyak dihancurkan atau diserang itu lama-lama bisa mengakibatkan anemia atau kekurangan sel darah merah. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 9, seorang pasien didiagnosis menderita penyakit embolus. Penyakit ini dapat terjadi karena embolus itu disebabkan karena pembuluh darahnya tersumbat oleh benda asing. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 10, perhatikan gambar salah satu gangguan pada sistem peredaran darah berikut. Gangguan pada gambar tersebut terjadi karena, jadi gambar yang ada di soal adalah gambar dari kelainan varises. Nah, varises ini disebabkan karena adanya pelebaran pada pembuluh balik atau pembuluh vena. Jadi jawabannya adalah yang B. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.